Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Toko Madu Deli Agrari, tempat berbagi ilmu apa saja mengenai tanaman, baik tanaman buah, tanaman kayu, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa Toko Madu Deli Agrari, toko tempat menjual, menyediakan bibit berkualitas, bibit buah-buahan dan bibit kayu yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Nah, tidak bosan-bosannya saya akan berbagi tips dan cara perawatan tanaman, dari mulai cara menanam, pemilihan bibit, cara menanam, perawatan sampai berbuah, pas masa panen, dan sampai perawatan kembali dan sampai berbuah kembali. Nah, pada saat ini, pada kesempatan sekarang ini, saya akan berbagi tips kepada teman-teman sekalian bagaimana cara kita memperlakukan tanaman yang pasca berbuah atau pasca panen. Karena begini Pak, teman-teman, bahwa perlakuan kita terhadap pohon yang pasca panen itu akan sangat menentukan sekali pertumbuhan dan produktivitas tanaman tersebut yang akan datang. Karena begini teman-teman ya, setiap pohon apa saja, baik itu durian, kelengkeng, mangga, jeruk, dan lain sebagainya lah, pohon apa saja ketika dia berbuah, maka semua nutrisi makanan, hampir semua nutrisi makanan itu akan tertuju dan tersalurkan kepada buah yang sedang dibesarkan. Maka pohon tersebut akan lebih menguras lebih banyak nutrisi makanan untuk bisa bertahan hidup dan bisa membesarkan buah. Maka setelah pohon tersebut dipanen buahnya, maka bisa dikatakan pohon tersebut dalam keadaan yang tidak stabil. Maka banyak kasus, terlebih lagi pohon durian ya, yang memang salah satu pohon besar yang perakarannya sangat sedikit sekali. Banyak kasus yang setelah dia berbuah lalu dia mati, pohon kering, mati mendadak. Itu biasanya karena kita tidak mengantisipasi terjadinya seperti itu. Artinya pohon tersebut dalam keadaan kolap, kekurangan nutrisi karena habis oleh untuk membesarkan buah tersebut. Nah, berkenaan dengan itu, kita antisipasi supaya pohon yang pasca berbuah atau pasca panen tidak sampai pada posisi yang dia tidak bisa lagi bangkit untuk tumbuh. Maka perlakuan pasca panen ini sangat penting. Nah, di sini saya akan ini di belakang saya ini ada salah satu contoh pohon kelengkeng. Dan ini pohon kelengkeng new crystal ya. Ini pohon kelengkeng new crystal yang kira-kira 4 bulan kemarin lah baru saja saya panen buahnya. Dan ini perlu teman-teman tahu ya, bahwa pohon kelengkeng yang new crystal yang umur 2,5 tahun ini kemarin menghasilkan buah sebanyak kurang lebih 7 kg sebesar ini. Buahnya sangat bagus sekali. Memang new crystal produktivitasnya sangat bagus, sangat tinggi. Jumlah satu tangkai itu bisa sampai 2 kilo, kalau yang bagus sampai 2 kilo, 3 kilo. Kalau ini kemarin rata-rata 1 kilo ya, karena memang pohonnya masih kecil dan itu memang saya kurangi buahnya karena untuk mengantisipasi jangan sampai pohon tersebut kekurangan nutrisi. Nah, ini di belakang saya ini ada new crystal ini 4 bulan yang lalu itu baru saya panen buahnya. Nah,
perlakuan yang harus kita lakukan terhadap pohon yang pasca berbuah, yang pertama itu adalah kita pruning terlebih dahulu. Kita buang daun-daun yang sudah tidak produktif lagi, artinya dia daun memang sudah tua, kita buang. Lalu kita buang pula ranting-ranting yang sekiranya nanti ketika dia tunas, itu tunasnya tidak bagus, kecil dahannya, maka ranting-ranting seperti ini kita buang. Nah, karena ini nanti hanya akan makan nutrisi tetapi hasilnya tidak memuaskan, maka ranting-ranting yang seperti ini kita buang. Nah, setelah kita pruning, lalu kita gemburkan tanah di sekeliling pohon tersebut. Kalau memang ada gulma, ada rumput, kita cabut, kita buang, kita bersihkan. Dan kita kalau ada daun-daun kering yang menutupi itu kita buang dulu, kita bersihkan dulu, dan kita gemburkan tanahnya. Dan kita gemburkan itu bisa menggunakan garpu ya, garpu, jangan pakai cangkul. Kalau pakai cangkul itu resiko memutus akarnya itu lebih besar. Tapi kalau pakai garpu hanya digemburkan saja itu masih lumayan, tidak terlalu menimbulkan kerusakan kepada akarnya. Nah, setelah kita gemburkan, lalu kita normalkan kembali tanah di sekeliling pohon itu dalam posisi yang normal. Nah, posisi normal ini maksudnya pH-nya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pohon kita. Nah, itu biasanya pada posisi sekitar 60 sampai 70 lah. 70 lah bagus, yang paling bagus itu pH antara 70 itu sangat bagus. Nah, untuk menurunkan kadar asam dan menormalkan pH itu bisa kita lakukan dengan menabur kapur dolomit. Nah, jadi setelah kita gemburkan tanah di sekitar pohon tersebut, lalu kita taburkan kapur dolomit. Nah, setelah kita taburkan kapur dolomit, 1 minggu atau 2 minggu kemudian kita pupuk pohon kita itu dengan pupuk organik. Unsur haranya kita tambah. Nah, karena pada saat ini pohon sangat membutuhkan unsur hara yang sangat tinggi. Nah, nutrisinya itu ada di situ. Nah, pemupukan organik ini itu bisa dengan pupuk kandang yang sudah kita fermentasi terlebih dahulu, atau pupuk organik yang memang sudah ada dijual di toko-toko pertanian. Itu sudah banyak sekali ya. Itu memang sudah aman karena dia melalui proses pembakaran, proses fermentasi, proses pembakaran. Itu biasanya sudah aman. Pupuk-pupuk organik yang dijual di toko-toko pertanian. Nah, kalau kita memang mau lebih irit dan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita, misalnya pupuk kandang, yaitu lebih bagus kita fermentasi terlebih dahulu lalu kita pupukkan. Atau misalnya bisa juga dengan daun-daunan, sayur-sayuran busuk atau buah-buahan busuk, kita fermentasikan, kita jadikan pupuk, itu juga bagus. Nah, setelah pemupukan di bawah itu pupuk kandang, lalu kita timbun tipis saja, kita naikkan tanahnya, atau kita timbun tanahnya tipis saja, yang penting pupuk tadi tertutupi. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya adalah kita bantu proses pencernaan makanan lah begitu, penguraian makanan itu kita bantu dengan pupuk kimia. Nah, kalau yang saya ngambil yang tidak beresiko saja ya. Kalau urea, ZA itu kalau memang kita tidak ukurannya kita tidak terlalu paham, itu yang ditakutkan nanti bisa menyebabkan overdosis kepada pohonnya. Nah, kalau biasanya saya hanya pakai NPK saja, itu dengan sistem kocor, itu yang penting tidak melebihi dari 1000. Itu biasanya air 10 sampai 15 liter itu NPK-nya itu sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Nah, setelah kita bantu pupuk kimianya untuk mengurai makanan tersebut, itu kita kocor seminggu sekali atau 2 minggu sekali. 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali kita kocor.
Bisa juga kita bantu dengan pemupukan itu dengan pupuk-pupuk organik yang banyak dijual di toko-toko pertanian dengan sistem semprot di daun, di batang, itu banyak sekali. Nah, dan itu memang di toko-toko pertanian sudah banyak menyediakan ya, pupuk untuk daun, pupuk untuk batang, pupuk untuk akar. Nah, kita tinggal mengaplikasikannya sesuai dengan aturan yang ada, yang sesuai, yang tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan pun nanti pupuk itu akan menjadi sia-sia, atau bahkan kalau pupuk kimia maka bisa menyebabkan overdosis, dan itu sangat berbahaya sekali kepada tanaman kita. Nah, setelah kita melakukan pemupukan itu biasanya 1 bulan 2 minggu kemudian itu akan muncul tunas-tunas muda di pohon tersebut. Nah, ketika daun muda keluar, itu tunas itu ada yang berada di pucuk utama, di batang-batang sekunder, itu kita biarkan. Nah, apabila ada tunas-tunas yang liar, maksudnya tunas yang tidak produktif lah, kecil batangnya misalnya, nah itu kita buang. Dan jangan lupa ketika daun muda seperti ini jangan lupa kita semprotkan juga insektisidanya dan juga fungisidanya. Nah, sekaligus penyemprotan itu nggak apa-apa. Insektisida untuk mengendalikan hama dan juga fungisida untuk mengendalikan jamur yang ada di daun, yang ada di batang, dan juga yang ada di tanah. Nah, itu kita aplikasikan seminggu sekali atau minimal 2 minggu sekali. Nah, setelah daun itu tua lalu tunas lagi, biasanya dari mulai daun muda, tunas muda sampai kepada tunas muda kembali itu antara kurang lebih 50 hari. Nah, kurang lebih 40 sampai 50 hari biasanya. Nah, kita buahkan kembalinya itu kapan? Yaitu ketika 3 kali tunas lah. Biasanya kalau saya 3 kali tunas. Kalau 2 kali tunas bisa juga sih, tetapi lebih aman itu 3 kali tunas. Itu posisi pohon dalam keadaan betul-betul sudah prima dan sudah siap untuk dibuahkan kembali. Nah, demikian, sangat mudah sekali ya diaplikasikannya. Adapun obat-obatannya itu kita bisa tanya saja kepada toko-toko pertanian ya, kalau memang kita tidak tahu itu. Tanya aja ke toko pertanian, misalnya insektisida yang bagus merek apa, fungisida yang bagus merek apa, pupuk organik yang untuk pertumbuhan daun itu merek apa. Itu kita bisa konsultasi, bisa tanya ke orang yang ada di toko pertanian itu. Nah, dan demikian saja ya, saya rasa sudah cukup tip dari saya bagaimana cara kita memperlakukan pohon pasca berbuah supaya pohon tersebut kembali sehat dan tidak overlap mati mendadak lah setelah berbuah. Itu sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi teman-teman apabila ada yang perlu ditambah atau salah saya dalam menyampaikannya, silahkan komentar di bawah, karena apa yang saya sampaikan itu yang menurut pengalaman saya pribadi selama saya merawat tanaman yang ada di sini. Nah, kalau ada kekurangan atau yang perlu diperbaiki, ya silahkan komen di bawah. Oke. Demikian yang saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tunas muda.